Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng. Kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, yang selalu siap menemani malam kalian dengan kisah-kisah penuh makna dan perasaan. Sebelum kita mulai jangan lupa klik like, komen dari mana asal kalian agar Om Brimo tahu sampai mana cerita ini didengarkan, dan juga subscribe agar Om Brimo tambah semangat bercerita untuk kalian semua. Kalian semua josjis, porem, srit. Tapi malam ini agak berbeda. Karena bukan tentang hantu, bukan tentang tempat angker, melainkan tentang rasa, yang datang di waktu yang salah. Betul Om, kadang hal yang paling menakutkan itu bukan sosok dari dunia lain, tapi perasaan yang pelan-pelan tumbuh di hati yang sepi. Iya juga ya. Kadang rasa bisa lebih berbahaya dari bayangan di malam hari. Nah, malam ini aku yang bakal bawain kisahnya Om. Cerita tentang seorang wanita bernama Lina. Seorang ibu yang berjuang demi anaknya, tapi justru terjebak dalam godaan di balik kesepian. Baiklah, sahabat dongeng. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan terus dukung channel Om Brimo si pendongeng, supaya kisah-kisah seperti ini bisa terus hadir menemani malam kalian. Oke, Kak Cika, panggung ceritanya aku serahkan ke kamu. Siap Om. Pasti bakal porem, dan josjis ini ceritanya. Pokoknya srit. Inilah kisahnya. Cinta di balik godaan majikan tampan. Lina, 34 tahun. Seorang janda cantik dari kampung kecil di Jawa Tengah. 2 tahun lalu, suaminya meninggal karena kecelakaan di pabrik tempat ia bekerja. Sejak itu, Lina belajar jadi segalanya, ibu, ayah, sekaligus pelindung bagi anaknya, Dennis, yang baru 6 tahun. Tapi kehidupan di kampung tak mudah. Ladang makin sempit, kerjaan musiman, harga kebutuhan naik terus. Maka dengan hati yang berat, Lina menitipkan Dennis ke ibunya dan berangkat ke Jakarta untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Majikannya adalah Arman dan Sylvie, pasangan mapan yang tinggal di rumah besar nan sepi di kawasan elit. Arman, seorang direktur muda yang karismatik. Tampan, ramah, lembut, dan penuh wibawa, tapi di balik tutur katanya, ada ketenangan yang sedikit terlalu halus, seperti orang yang tahu caranya menaklukkan suasana. Sylvie, istrinya, wanita cantik dan sibuk. Ia sering bepergian, jarang di rumah. Hari-hari pertama berjalan biasa. Lina bekerja dengan sungguh-sungguh, bangun subuh, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu membereskan rumah hingga malam. Ia tidak banyak bicara, hanya menunduk dan mengangguk setiap kali dipanggil. Namun perlahan, perhatian Arman mulai tumbuh. Perhatian Arman yang mulai tumbuh ini tak lain dan tak bukan, karena memang paras Lina yang cantik, proporsi tubuh yang proporsional dan sintal, jari jemari yang lentik dan karena caranya bertahan dalam diam. Cara ia tetap tersenyum meski lelah, cara ia bicara sopan meski kadang dimarahi. Udah makan, Lin? Iya, Pak. Kalau capek bilang, ya. Jangan dipaksa terus. Suara itu lembut, tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian. Dan Lina, yang sudah lama tidak mendapat perhatian seperti itu, mulai merasakan kehangatan kecil yang sulit dijelaskan. Sampai suatu malam, Arman tanpa sengaja melewati kamar Lina. Pintu itu sedikit terbuka. Di dalam, Lina sedang berganti pakaian. Arman terdiam di depan pintu. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena keadaan dan waktu yang rasanya tiba-tiba berhenti, jantungnya berdegup kencang seolah memompa darah lebih cepat dari biasanya. Ia ingin mengetuk, tapi tak jadi. Lina tiba-tiba menoleh, sadar ada bayangan di depan pintu. Tatapan mereka bertemu sejenak. Hening. Lina buru-buru merapikan bajunya yang tadi baru setengah ai pakai.
Arman menunduk, lalu berlalu dengan langkah tergesa. Keesokan paginya, suasana berubah. Mereka sama-sama kikuk. Lina merasa malu, sementara Arman menutupi rasa bersalahnya dengan senyum yang justru makin menenangkan. Dan dari situlah, jarak di antara mereka perlahan memudar. Beberapa minggu kemudian, Sylvie dan anaknya bersiap untuk liburan panjang ke luar negeri. Arman tidak bisa ikut, jadwal perusahaan sedang padat. "Biar kami yang pergi dulu, ya," kata Sylvie ringan. Dan sejak mobil itu meninggalkan halaman rumah besar itu berubah. Tak ada lagi tawa anak kecil. Tak ada lagi suara langkah di lorong. Hanya dua manusia yang sama-sama kesepian, terperangkap dalam suasana yang saling kikuk, tetapi entah dari mana muncul benih keinginan untuk bisa berinteraksi lebih lama. Arman mulai sering pulang lebih awal. Kadang duduk di ruang tamu, menatap hujan. Kadang berbincang dengan Lina lebih lama dari seharusnya. Tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang kesepian yang katanya tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Lucu ya, Lin," katanya suatu sore. "Rumah segede ini, tapi kadang rasanya kosong banget." Lina tersenyum kaku. "Bapak kan punya keluarga." Arman menatapnya. "Iya, tapi nggak semua rumah yang punya keluarga itu terasa kayak rumah." Sejak malam itu, sesuatu berubah. Bukan karena niat, tapi karena suasana. Lina mulai takut menatap mata Arman terlalu lama, tapi juga takut kalau ia tak menatap sama sekali. Pada suatu malam dengan hujan ringan yang terus turun, di ruang tengah yang megah, Arman sedang bersantai, meminta Lina untuk membuatkan secangkir kopi hangat. "Lin, tolong buatkan saya secangkir kopi ya." Dengan tergesa Lina segera membuatkan kopi untuk Arman. "Ini Pak, kopinya sudah jadi." Lina meletakkan kopi itu di meja depan Arman sedang duduk bersantai di sofa. "Saya lanjut ke dapur ya Pak, tadi belanjaan sayur belum sempat saya taruh di kulkas," kata Lina, dan ingin segera kembali ke dapur. Namun tangan Arman mencegah dengan menarik lebut tangan Lina, sembari berkata, "Sebentar Lina, tak bisakah kamu melengkapi secangkir kopi hangat ini dengan kehangatanmu juga?" Begitu Arman berkata, wajah Lina langsung memerah dan perasaannya campur aduk. "Bagaimana Pak maksudnya?" "Duduklah, sebentar di sini Lin, saya butuh teman untuk bercerita." Setelah itu Lina duduk di samping Arman dengan perasaan yang campur aduk. Tangan Arman menggenggam tangan Lina. Lina berusaha menolak tapi sentuhan lembut Arman membuat Lina merasa nyaman. Akhirnya Arman mulai melontarkan candaan untuk mencairkan suasana, disusul dengan memberikan kata-kata rayuan yang memang sudah lama tidak didapatkan oleh seorang janda seperti Lina. Dari genggaman tangan Arman mulai memegang pundak Lina dengan penuh kelembutan. "Lina, mungkin ini salah, tapi aku tahu apa yang kita rasakan ini benar." Setelah itu entah bagaimana keduanya saling berpelukan di ruang tengah yang megah itu. Hujan makin deras, kopi yang diminta Arman berubah menjadi dingin dan tidak diminum sama sekali. Ruang tengah yang awalnya ada Arman dan Lina di sana, sekarang sudah sepi. Kehangatan mereka berdua kini pindah ke dalam kamar Lina, dengan logika yang kacau suasana yang mendukung. Sentuhan dan kehangatan yang terjalin dan kesepian yang dialami Lina selama ini benar-benar membuat Lina tidak bisa menolak. Di balik pintu yang tertutup, tembok pembatas antara mereka berdua sudah roboh sepenuhnya. Keesokan paginya matahari sudah setegah menampakkan dirinya. Lina terbangun lebih awal, badannya serasa lemas. Lina segera mengenakan pakaiannya kembali. Di tempat tidur ia menatap Arman masih sedang tertidur pulas dengan wajah yang terlihat penuh dengan kedamaian. Ia tahu, sudah kelewat batas. Tapi ia juga tahu, hidupnya dan nafkah anaknya bergantung pada rumah ini.
Tangannya gemetar saat membuka ponsel, menatap foto Dennis yang tersenyum polos. Kalau ibu pulang, kamu bisa makan apa aja, nak, gumamnya. Tapi di sisi lain, suara hatinya berbisik. Kalau aku tetap di sini, sudah pasti godaan ini akan datang terus. Lina memejamkan mata. Air mata menetes. Ia tahu, sejak pertama kali Arman memandanginya dan kejadian malam tadi, segalanya tak akan pernah sama lagi. Kadang, yang paling sulit bukan menolak cinta, tapi menolak cinta yang datang di waktu yang salah. Apalagi yang godain cowok tampan dan kaya raya, hahaha. Lina tahu, ia sudah melewati batas. Tapi di balik setiap keputusan, selalu ada hati yang bergetar antara rasa bersalah dan rasa butuh. Kalau kamu jadi Lina, kamu bakal tetap bertahan demi nafkah anakmu. Atau kamu pilih pergi, meski harus kembali ke hidup yang berat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, sahabat dongeng. Karena kadang, kisah yang paling sunyi justru menyimpan pelajaran paling dalam. Berat ya Kak kisahnya malam ini. Iya Om, kadang yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan diri sendiri saat berusaha bertahan. Benar, tidak semua yang hangat itu cinta, dan tidak semua yang sepi pantas diisi. Terima kasih, Kak Cika, sudah membawakan kisah yang dalam malam ini. Sama-sama Om. Semoga sahabat dongeng bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Amin, amin. Saya Om Brimo si pendongeng. Dan saya, Kak Cika, yang sedang belajar menjadi pendongeng, hahaha. Sampai jumpa di kisah dongeng berikutnya. berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.